Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera, haleluya. Kita mensyukuri kasih setia Tuhan, kita kembali bisa ada dan kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita yang sudah kita mulai tentang kerajaan Allah di minggu yang lalu. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani atas kepercayaan menyampaikan PA ini. Kembali kita baca Matius pasal 6. Soal kerajaan Allah, saya sudah menjelaskan konsep Alkitabnya minggu lalu. Ya. Bagaimana kerajaan Allah itu cair, sejauh mana kehendak Tuhan diizinkan berlaku, berjalan, sejauh itu Allah berkerajaan. Tetapi kemudian ada pemikiran, kalau begitu berkerajaannya Allah ternyata tergantung kepada izin manusia, tergantung kepada bagaimana kita membuka diri. Kenapa Allah tidak absolut saja menyatakan bahwa inilah kekuasaanku, pokoknya langit dan bumi adalah kekuasaanku, semua yang terjadi kehendak saya, yang berdosa binasa sekalian. Jika cara Allah memerintah itu seperti itu, maka tidak ada Alkitab. Karena begitu itu Firaun tahan-tahan orang Israel, langsung Tuhan kasih mati semua Firaun. Tidak perlu Musa, tidak perlu hamba Tuhan, tidak perlu Daud, tidak perlu perjuangan, sudah selesai karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tapi kenapa sepertinya peran manusia itu kayaknya penting di Alkitab. Nah, mari kita buka Matius pasal 6 ayat 9 dan 10 kita baca ulang. Matius 6 ayat 9 dan 10. Saya baca bagi kita semua. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya sudah bahas minggu yang lalu. Bagi yang tidak sempat mengikuti bisa buka YouTube GPDI Kalvari dan mengikuti bagian pertama dari PA ini. 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita temukan dua hal penting. Yang pertama, ternyata tidak semua kehendak yang terjadi di sorga juga terjadi di bumi. Kalau kita belajar tentang kerajaan Allah, selalu tentang sorga itu adalah yang mulia, yang agung, yang indah, yang luar biasa. Kerajaan sorga bukan soal makanan minuman, tetapi soal damai sejahtera, haleluya, kebenaran, soal bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Wah, pokoknya hebat. Ternyata tidak selalu keadaan di sorga itu, kehendak Allah di sorga itu seperti di bumi. Ini nomor satu yang harus kita paham. Dan kita akan cari tahu kenapa. Yang kedua, dari ayat ini kita temukan bahwa untuk menjadikan kerajaan Allah di bumi atau keadaan di bumi seperti kehendak Allah di sorga, butuh manusia. Kita yang disuruh minta. Di ayat 10, kita yang harus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sini, di bumi, seperti di sorga. Jadi manusia dilibatkan untuk itu. Kita yang harus berjuang, berdoa, meminta. Karena keadaan di bumi bisa saja tidak seperti di sorga. Kenapa? Mari kita jawab pertanyaan yang kedua dulu. Kenapa peran manusia itu dibutuhkan? Karena ini, saya sudah sempat singgung di hari Minggu. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ini bicara soal amanat kebudayaan. Kepada manusia diberikan sebuah amanat, tidak terkecuali siapapun dia ada amanat. Ketika manusia pertama diciptakan, ada amanat Tuhan. Anda pernah beli barang Bapak Ibu? Lalu di barang itu
seperti yang saya contohkan kemarin hari Minggu, ada labelnya. Labelnya, ini di depan saya ini ada kamera. Kalau Anda beli kamera baru, Anda akan temukan labelnya, petunjuk penggunaan. Untuk apa kamera ini? Itu saja untuk merekam video. Anda punya handphone, lihat untuk apa? Apa yang bisa dilakukan oleh handphone itu ada petunjuknya di bungkusnya. Dia bisa dipakai nelpon, bisa internetan dengan kecepatan ini dan seterusnya. Itu labelnya. Label barang menentukan fungsi. Nah, kira-kira di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kita temukan labelnya manusia itu apa sih? Ayat 26 saya baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata, nah ini dia, kita temukan alasannya. Ternyata ketika Tuhan menciptakan bumi, Dia juga menciptakan hukum. Dia tidak sekedar menciptakan, oh jadilah bumi selesai, enggak. Dia menciptakan hukum yang bergerak bagi bumi itu. Di air, hukumnya adalah yang bisa bernafas, yang bisa menguasai air, mereka yang punya insang. Atau sistem pernafasan yang lain. Bisa juga paru-paru karena ada mamalia di dalam air, seperti duyung. Seperti duyung itu bukan ikan ya, itu mamalia, seperti paus. Tapi mereka punya kemampuan spesifik di air dan mereka lah penguasa air. Di udara siapa penguasanya? Burung. Nggak usah latihan dia. Jika sudah cukup umur, bulunya sudah tumbuh sempurna, lompat dia dari sarang dan mulai belajar terbang dan terbanglah dia dari burung yang paling kecil sampai raja wali sampai jenis-jenis yang besar. Melata ya. Kita walaupun kita hebat seperti apa tidak bisa seperti ular yang merayap sampai, ada yang hebat sekali itu cicak, mana dia? Dia bisa gantung di atas cuk santai sambil lihat kita, halo. Mereka penguasa untuk melata. Jadi Tuhan membuat bumi ini dengan hukum masing-masing. Hukum di air, hukum di darat, hukum melata, hukum di udara. Dan semuanya berjalan. Kalau kita simpulkan yang sering saya singgung, ada hukum fisika, ada hukum kimia. Itu dibuat Tuhan. Dan tidak boleh dilanggar dan memang tidak akan bisa dilanggar. Karena hukum-hukum itu didesain oleh Allah. Dan seperti itulah, Anda kalau nggak punya sayap nggak bisa terbang. Coba-coba aja One naik gedung 3 lantai lalu aku bisa terbang. Minimal lumpuh. Karena itu hukum. Tetapi di atas segala macam hukum itu, ayat 26 katakan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk berkuasa atas apa semua, ikan di laut, burung di udara, ternak di atas bumi, binatang melata yang merayap dan seterusnya. Kami dalam perjalanan ada di sebuah perjalanan lalu melihat kapal besar. Istri saya bilang, itu kapal tidak goyang-goyang. Bagaimana mungkin sebongkah besi bisa melayang bisa ada di atas air begitu kan, besi. Tapi manusia ternyata mengatasi hukum dan bisa memodifikasi hukum sehingga yang besi kalau taruh di air tenggelam dengan permukaan tertentu dia bisa mengapung. Kita kan nggak bisa terbang ya, nggak bisa terbang. Tapi ketika Wright bersaudara menciptakan mesin, lalu menciptakan aerodinamika tertentu dengan kecepatan tertentu, terbang loh manusia loh. Bukan cuma sebatas pada putaran baling-baling, sekarang ada jet, superjet, jet pokoknya segala macam. Nah sekarang ada produk terbaru saya lihat 2 hari lalu ditawarkan untuk dibeli oleh orang kaya, daripada katanya beli supercar, mending beli ini yang bisa motor yang bisa hover bike yang bisa terbang. Wah, enak tuh. Saya bisa bayangkan
Kita di sini kalau sudah kaya semua kita beli satu-satu, datang ibadah itu enggak usah parkiran begini, langsung syuh. Selamat siang Bapak Gembala. Loh, kenapa manusia bisa seperti ini? Karena manusia memang diberi kuasa untuk menerobos dalamnya lautan, untuk naik di atas sampai keluar atmosfer bumi, bisa sampai ke bulan. Orang sudah ada di luar angkasa sekarang. Katanya mau sampai Mars, belum juga. Saya pikir tahun 2025 kayaknya atau 2030. Kita tunggu saja. Siapa tahu ada di sini yang bisa ikut. Wisata di Mars sekarang ini dibuka. Ya, silakan mendaftar kalau mau. Karena Tuhan memberi kuasa. Nah, saya mau ambil satu kesimpulan Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik ini. Bumi ini dikuasai oleh Allah sepenuhnya karena Allah yang menciptakan, katakan amin. Tetapi dengan kemandirian Allah, dengan keputusan yang tidak bisa diganggu gugat, memang Allah menciptakan bumi lalu meletakkan manusia di sana untuk berkuasa di situ. Menegakkan kerajaan Allah yang utuh, lalu kita menjadi perwakilan keilahian di bumi. Sampai sini paham? Jadi manusia diciptakan untuk menegakkan kerajaan Allah yang utuh sebagai perwakilan. Bagi siapa? Bagi semua ciptaannya. Jadi manusia itu dirancang untuk menjadi wakil Allah, menjadi gambar Allah, imaji Allah di atas ikan-ikan, burung, dan binatang dan ternak dan seterusnya. Dan untuk ini ayat 27, perhatikan baik-baik. Untuk ini manusia itu diciptakan, ayat 27 kita baca sama-sama, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya ia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu di Kejadian 2 ayat 6 ayat 7 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi, maka manusia itu diciptakan secara unik. Karena kehidupan bumi yang diciptakan Allah itu kehidupan jasmani, maka manusia juga dibikinkan wadah jasmaniahnya. Ini yang bisa menyentuh singa. Saya bisa sentuh singa. Ada di sini bisa sentuh singa? Bisa dong. Cuma setelah itu kita putus tangan, ya itu lain cerita. Tapi kalau kita bisa sentuh, bisa kan? Dengan ini, dengan tubuh yang diciptakan ini, ya kita bisa menyentuh air, bisa nggak? Bisa. Kita bisa menyentuh fisik, hukum-hukum fisika dan kimia ini bisa kita sentuh. Makanya kita punya daging untuk itu, untuk maksud itu. Karena kita akan mewakili keutuhan kerajaan Allah di kehidupan jasmaniah yang sudah Tuhan ciptakan di bumi. Tetapi, dengar Bapak, ini menjawab pertanyaan kita minggu lalu. Tetapi dengan kemampuan yang tidak terbatas kepada jasmani. Karena Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, jasmani tadi, dan menghembuskan ruah, nafas hidup. Jadi betul casing jasmani, tetapi isinya rohani. Seperti apa? Seperti Allah yang adalah roh. Casingnya jasmani, tapi isinya tidak terbatas seperti Allah yang menciptakannya. Karena kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Wah, kalau kita pelajari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat betapa cita-cita Allah bagi kita. Pengharapan Tuhan ketika menciptakan kita itu tinggi sekali. Ini manusia ini diciptakan dengan casing yang bisa menjangkau keseluruhan kehidupan jasmania, tapi dengan kemampuan, dengan potensi, dengan kehebatan, dengan batasan rohani. Sehingga kita berakal budi, saudara. Sepintar-pintarnya monyet, kita lebih pintar. Yang setuju katakan amin.
Sepintar-pintarnya keledai, kita lebih pintar. Cuma dalam satu sisi, keledai tidak mau jatuh pada lubang yang sama, ketong main jatuh terus, tahu-tahu. Nanti ada penyebabnya, ada penyebabnya. Sebentar kita bicara. Tapi sadarilah ini. Ketika engkau berkaca di rumah saudara, jangan cuma melihat reotnya jasmanimu, lemahnya fisikmu. Tapi pandanglah juga roh yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Kemampuan rohani, kehebatan rohani yang Tuhan sudah beri. Di dalam itu ada wibawa, ada kuasa yang seperti dianugerahkan Tuhan. Haleluya. Karena itu di ayat-ayat yang kita baca di Matius tadi, dibutuhkan kita untuk meminta, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Butuh kita. Coba saudara lihatlah keadaan sekeliling kita ini. Pergumulan begitu nyata, kesukaran begitu nyata. Butuh orang-orang percaya yang mengambil tindakan. Dunia ini ada di bawah kuasa kita, katakan amin. Bukan untuk dieksploitasi demi kepentingan ego diri kita sendiri, tapi untuk dikelola sesuai dengan kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi cuma masalah-masalah kecil. Ya. Seringkali kita memang membesar-besarkan masalah. Saya dan istri saya baru-baru ini berkunjung di satu tempat yang cukup menyedihkan. Dari sudut pandang kami, kenyamanan hidup kami yang sekarang yang sebenarnya juga tidak nyaman-nyaman amat, yang biasa-biasa saja. Tapi begitu melihat kehidupan yang lain, pergumulan teman-teman semanusia kita yang lain, wah, istri saya bilang, wih, pun susah leh, lumpuh hidup di sini pun susah leh, iyalah. Kita sebenarnya ada dalam berkat, katakan amin. Kita aja yang kurang bersyukur. Kita sementara mematikan potensi yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita dengan bersungut-sungut. Itu tipikal orang Israel. Jangan menjadi tipikal kita. Bilang haleluya. Orang Israel mau perlu roti, tinggal Tuhan, roti itu jatuh dari langit di mana ini? Tinggal kumpul-kumpul masak jadi roti. Tuhan, sei enak nih. Datang, memang bukan sei sih, tapi datang burung-burung, wah, tinggal dimakan. Sampai ada yang mati kekenyangan. Itu firman Tuhan catat. Kita berlimpah berkat. Kenapa Tuhan memberkati kita? Kenapa Tuhan menguatkan kita? Kenapa kita sehat? Untuk menyatakan pemerintahan Allah di bumi. Supaya kita bisa berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di bumi seperti di sorga. Haleluya, haleluya. Jadi sekarang kita paham kenapa Alkitab butuh manusia. Karena memang untuk berkarya di bumi bukan artinya Tuhan butuh kita. No, jangan salah logika. Jangan salah berpikir, jangan sesat pikir. Oh, Tuhan butuh beta untuk Tuhan butuh lu apa? Tuhan tidak butuh apa-apa. Dia cukup dengan dirinya. Tapi karena memang Tuhan memberikan kita kuasa untuk bumi. Bukan karena dia butuh, tapi karena dia beri kita anugerah untuk berkuasa di bumi. Katakan amin. Jadi jangan sesat pikir, saudara. Jadi harusnya sikap kita adalah bersyukur dengan posisi ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kemudian dia angkat semangat begitu. Menghadapi hidup ini jangan mundur, jangan menyerah. Angkat semangat. Aku ciptaan Tuhan, aku manusia yang Tuhan beri mandat untuk berkuasa di bumi. Amin. Tapi di sudut yang lain cerita ini, ketika Tuhan mulai memberkati manusia luar biasa, diberikan amanat kebudayaan, lalu Tuhan ciptakan bentuk sebuah taman yang paling indah yang pernah diciptakan, namanya Taman Eden. Tuhan kasih di situ yang terbaik di situ. Tuhan tempatkan manusia tinggal di situ. Di sudut yang lain ada iblis. Dia mulai intip dari atas. Entah dari atas, dari bawah, dari samping, pokoknya dia mulai keker. Ini. Nanti saya minggu depan saya bicara soal alam roh. Ini saya bicara soal bumi dulu. Dia mulai keker. Adam. Siapa itu? Siapa dia pemain tua? Mince. Oh, Hawa.
Dua ini Tuhan sayang betul Dorang yang akan menguasai bumi. Dan keturunannya akan memenuhi bumi, akan mengelola bumi. Sabar dulu. Lalu iblis menyerupai ular sebagai binatang yang paling cerdik, lalu menggoda manusia. Apakah berhasil? Sayangnya berhasil. Jatuhlah manusia ke dalam dosa. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Saya sudah singgung di khotbah saya hari Minggu. Yang terjadi adalah, tidak usah kita baca, tapi lihat saja Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 berisi kutuk. Terkutuklah bumi karenamu. Lalu berisi penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Siapa yang menderita? Ular juga harus menderita, perempuan harus menderita, manusia secara umum laki-laki dan perempuan harus menderita. Kutuk akibat dosa. Akhirnya bumi yang akan melayani manusia sebagai penguasanya sekarang berbalik, menyiksa manusia. Sehingga pekerjaan yang harusnya adalah pekerjaan menegakkan kerajaan Allah di bumi menjadi perjuangan untuk sekedar menyambung hidup hari demi hari dengan sulit. Karena apa? Karena dosa. Hilang kemuliaan Allah. Lalu sekarang penguasa dunia siapa dong? Sekarang kita lihat di Efesus pasal 6. Ada banyak ayat sebenarnya, tapi termasuk di ayat di mana Yesus dicobai, tapi ini saja yang kita lihat dulu. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Yang sudah lihat katakan haleluya. Ayat 10 saya baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu apa? Dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan kekuasaan atas dunia jatuh kepada setan. Nah, mulai dari situlah sejak zaman Adam dan Hawa, anaknya Kain dan Habel, Adam, Set, Enos dan seterusnya, sampai detik ini kita harus berjuang dan bergumul karena dosa. Semakin kita hidup suci kudus di hadapan Tuhan, semakin hidup kita berkenan kepada Tuhan, semakin kerajaan Allah itu dinyatakan. Semakin otoritas Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Tetapi semakin kita rusak, bobrok, hancur dalam dosa, semakin kekuasaan setan dinyatakan. Karena itu perlu ada doa yang kita baca tadi. Ya, Matius pasal 6, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Allah, di bumi ini, di keluargaku, di hidupku, di bumi seperti di sorga. Yesus telah memberikan kemenangan di atas kayu salib. Kita sudah menang. Yang menang katakan amin. Yang menang katakan haleluya. Tetapi perjuangan belum berakhir. Saya tidak suka konsep yang mengatakan bahwa di dunia ini terjadi pertempuran antara yang baik dan yang jahat, antara Tuhan dan setan. Enggak. Ngapain Tuhan bertempur di dunia? Kalau Tuhan mau dia turun satu kali, enggak usah dia turun. Dari sorga dia bilang, matilah setan-setan, masuklah ke neraka, selesai. Tuhan tidak pernah bertempur. Yang berperang itu kita, manusia. Abraham yang bergumul, Musa yang bergumul, saudara. Dan Tuhan beri kekuatan ketika mereka hidup sesuai firman. Haleluya. Lalu siapa lagi yang bergumul? Para rasul bergumul, saya dan saudara bergumul, kita yang perang untuk menegakkan kembali kerajaan Allah di bumi. Kerajaan yang sudah diberikan kepada kita.
manusia. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua pertanyaan tadi terjawab. Kenapa sepertinya Alkitab menyatakan untuk urusan bumi manusia itu dibutuhkan? Bukan Tuhan yang butuh, tapi karena Tuhan yang beri kita kuasa untuk bumi. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya ayo kita harus menangkan kehendak Allah. Karena dosa, kita harus berjuang melawan dosa. Ketika kita menang atas dosa, maka kekuasaan Allah dalam kehidupan kita dipulihkan. Lalu kita berjalan dalam kuasa itu kembali. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu Saudara. Saya membuka ruang pertanyaan jika ada yang mau bertanya nanti. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa di WA, bisa di YouTube. Tapi saya tidak akan balas di YouTube GPD Kalvari. Saya akan lebih baik saya balas di WA saja. Jadi kalau ada yang ingin lebih memperdalam, karena Bapak Gembala bilang kita topik ini dihabiskan. Jadi minggu depan masih ada 1 kali, lalu masih ada 1 kali lagi, 4 kali, habis itu sudah selesai. Dan jika bisa yang terakhir kita tanya jawab. Dan kalau tidak bisa dilayani di pertemuan ini, kita bisa via WA saya ada di cukup banyak jemaat. Ya, mari kita hidup sesuai kebenaran firman. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Amin. Mari kita ambil tempat di kaki Tuhan, kita akan berdoa. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat